tapi juga kami merancangnya supaya menjadi video pembelajaran, karena di saat ini kita melakukan kegiatan secara daring. Jadi IHT itu kita rancang supaya bisa menjadi sebuah video yang bisa nanti dikirim ke murid-muridnya, karena kita menggunakan grup WhatsApp, jadi kita bisa dulu lebih kreatif sesuai dengan tujuan pembelajarannya, karena sebenarnya kalau kita ingin mencari di YouTube banyak sekali media pembelajarannya kan, tetapi kalau kita yang membuat sendiri rasanya itu lebih puas. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita juga lebih tepat gitu kalau kita yang membuat sendiri. Contohnya nih, kalau kita menggunakan slide bagi orang lain mungkin ada yang bisa, tapi kalau kita yang menggunakan baju kita sendiri dan kita membuatnya sendiri, ukuran kita sendiri itu lebih pas. Itu yang saya lakukan hal positifnya. Terus yang kedua, tantangannya ada guru yang memang tidak terlalu merespon dengan baik gitu Pak. Jadi itu yang pertama tantangannya ya. Begitu setelah proses pembuatan, proses jadi ternyata dalam kegiatan itu ternyata asik begitu, dan tadi yang merasa tidak tertarik, ternyata mereka yang dan pembelajaran sosial untuk melakukan teknik. Tantangannya adalah satu sekolah itu menjadi pendidikan bagi saya, sehingga ketika saya mengajar menyuruh anak melakukan teknik bagi guru lain itu ini hal aneh, karena mereka kan tidak mendapatkan ini, jadi kok wajar harus seperti
bulan. Bulan lalu kami SMP Negeri 1 Tebas sudah melaksanakan IHT yang kedua, yaitu tentang media pembelajaran berbentuk PPT. Nah, yang ketika kami melaksanakan itu juga kami menyisipkan pembelajaran sosial emosional. Jadi setidaknya pembelajaran sosial emosional sudah kami masukkan, sudah kami sosialisasikan kepada teman-teman dalam pembelajaran itu masukkan sosial emosional agar pembelajaran itu tidak membuat stres. Itu yang dilaksanakan. Kemudian dan ketika pelaksanaan itu tentu ada beberapa tantangan. Misalnya sama seperti Bu Elisa tadi, di antara peserta yang ikut
Kasihi diri sendiri. Amati diri sendiri. Sambil bernapas secara sadar, sebutkan kekuatan yang Anda miliki. Sebutkan satu kekuatan sambil bernapas 1 kali. Sebutkan kekuatan lain sambil bernapas 1 kali. Sebutkan kekuatan diri lalu buang napas. Nah, begitu. Ya, sama-sama. Oke, saya ulangi. Tarik napas. Saya. Lepaskan napasnya. Iya, bisa. Satu kata juga banyak. Saya ulangi ya. Tadi belum dibuka tadi. Saya buang. Nah, gitu. Lepaskan napasnya. Nah, maksudnya seperti itu. Ya. Boleh, tidak masalah. Saya lepaskan napasnya. Oke, saya ulangi. Tarik napas. Saya buang napas.
rekan-rekan. Kemudian sama dari guru juga itu selalu sibuk. Kemudian yang dari murid, saya suka cara ibu mengajar. Kemudian ada juga yang bilang, saya ingin setelah seperti saya cara ibu mengajar ini sudah bagus, sama saya pengen ibu mengajar yang lebih lagi seperti misalnya dengan menggunakan TikTok, pakai menggunakan aplikasi yang lebih baik lagi, misalnya lebih bermacam lagi. Kemudian cara saya meredakan emosi negatif dan pikiran negatif dalam mengajar murid, biasa saya menyadari bahwa pikiran setiap orang itu berbeda. Kemudian saya menyadari bahwa kemampuan orang juga pasti berbeda. Biasanya juga saya beristighfar. Kemudian saya mengingat masa ketika saya seusia dengan murid saya, sehingga emosi negatif itu akan berkurang dengan sendirinya dengan menyadari masa-masa ketika kita seusia murid kita. Kemudian strategi agar kemampuan mengajar dengan mengutamakan kondisi murid semakin meningkat, saya terus belajar memenuhi keinginan murid dengan mempelajari berbagai macam aplikasi yang bisa digunakan untuk pembelajaran. Kemudian terus menjaga apa yang sudah disukai murid, tetap memberikan tugas yang beragam, dan lebih mendekat dan memahami jiwa remaja seusia murid saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, luar biasa.
sedikit salah, misalnya saya terdapat waktu, kemudian saya juga agak sedikit segan dan karena guru yang ada di sekolah itu adalah mantan saya waktu saya sekolah SMP dulu, jadi saya agak sedikit malu dan segan dengan mengganggu. Mempunyai masalah waktu dan segan karena guru itu mantan ibu ya. Mengenai masalah waktu ini, apakah ibu mempunyai jam belajar yang terlalu banyak atau bagaimana? Sebetulnya saya di sini kan mengajar ke sekolah ya, jadi ke sekolah kemudian jam mengajar sebenarnya, jadi saya agak sedikit kebingungan atau kewalahan mengelola waktu. Jadi pada saat saya sudah ke SMP 1 biasanya guru di sana udah tenang semuanya buat. Jadi mungkin di sini ke saya mungkin dalam masalah waktu. Itu yang ibu alami. Kemudian tadi yang kedua itu ada ibu segan ya. Iya. Kenapa itu Bu? Saya apa yang ibu lakukan agar ibu bisa mengatasi ini? Masalah pendekatan masalah saya segan atau saya minder dengan guru di sana, mungkin di sini saya bisa melakukan pendekatan Bu. Kalau masalah dengan waktu, kira-kira apa yang bisa ibu lakukan agar masalah ibu ini bisa setidaknya mudah ibu atasi? Dan tadi itu saya bisa melakukan pendekatan Bu. Jadi pendekatan ini mungkin bisa saya lakukan dengan guru yang sudah senior tadi, kemudian bisa melakukan pendekatan dengan teman yang seusia saya atau sebaya dengan saya yang memang sudah paham dengan membuat media PPT ini. Jadi saya minta untuk membantu saya salah satunya bagaimana menggunakan membuat media PPT itu dan diajarkan ke guru yang sudah senior tadi atau yang belum mengerjakan tugas PPT. Kira-kira kalau mengatasi waktu ibu yang katanya tadi mengajar di kelas sekolah, kira-kira apa lah misalnya ibu lakukan agar sedikit berkurang lah permasalahan ibu? Mungkin saya bisa membuat jadwal ya. Nanti saya bisa membuat jadwal. Saya akan mengelola waktu. Kapan saya ke sekolah, saya mengajar. Kemudian kapan saya bisa ketemu dengan guru, kemudian mengajarkan mereka membuat PPT dulu. Jadi saya bisa mengelola waktu saya dengan sebaik mungkin. Nah, Wani sudah berencana kedua ya, melakukan pendekatan dengan teman, kemudian juga membuat jadwal. Kemudian yang mana kira-kira yang lebih dulu ibu lakukan? Saya rasa yang pertama saya lakukan itu berjadwal dulu Bu. Nah, karena kalau sudah ada jadwal itu kan lebih terarah, kemudian dari jadwal itu pun saya bisa tahu kapan saya bisa ketemu dengan teman sebaya tadi, kemudian ketemu dengan guru yang memang belum mengerjakan atau membuat tugas tadi. Kemudian tadi kalau nggak salah saya dengar itu ibu kan merasa segan dengan guru di SMP 112 karena mereka mantan ibu. Kira-kira upaya apa yang bisa ibu lakukan ya? Untuk misalnya sebut juga sementara mereka harus mengumpulkan tugas. Kira-kira bagaimana ya ibu menghadapi mantan-mantan guru ibu? Setidaknya tidak apa itu yang ibu akan coba agar nanti bisa berhasil apa yang ibu inginkan. Karena mereka itu kan
menulisnya kelompok jangan sampai SN-nya, nanti sampai kawan. Ayo, sudah? Sudah? Sudah semuanya? Silakan dilipat. Silakan dilipat. Dilipat. Silakan dilipat. Jangan sampai ketahuan. Nanti saya akan meminta relawan untuk membacakan apa yang saya tulis. Bagaimana saya bisa? Sebentar ya. Kita kurkan tuh dibuang dari dalam manuk ya kali ya, dalam tas. Ini betul. Bingung kan? Ini kelompok 1, Pak. Ini kelompok 1, itu kelompok 2. Nah, udah ganti dah. Baik. Silakan dipegang. Silakan Bu Denisa ke sebelah sana, Bu. Bu Yati sebelah sana. Kak Diana sebelah sana. Bu Ani sebelah sana. Baik. Nah, jangan lupa. Tidak. Sekarang saya minta
pada pertemuan kedua dengan alokasi waktu 60 menit. Di sini materi disajikan dalam bentuk, kebetulan ini dalam bentuk daring, jadi saya menyajikan materi saya buat dalam bentuk sway. Di dalam sway itu ada video 2 tentang materi mas dan shoot. Di situ ada juga tujuan pembelajarannya saya cantumkan, dan saya juga mencantumkan Google Form untuk asesmen pada kegiatan pembelajaran hari itu. Kemudian terdapat keterampilan atau pengetahuan yang bisa dipelajari secara mandiri oleh setiap murid. Keterampilannya dan keterampilan atau pengetahuannya dapat diperoleh dari video yang mereka tonton tadi dari aplikasi Sway. Terus pengetahuan yang disajikan memungkinkan murid menyampaikan pada teman sebaya, ya, karena materi bisa mereka lihat kapan saja melalui link Sway. Jadi kapanpun mereka bisa berdiskusi dengan temannya dengan membuka kembali link Sway tersebut. Karena di situ terdapat video tadi yang berisi materi must and should, penggunaan kata must and should. Terus adanya sumber belajar yang kaya sehingga setiap murid dapat memilih salah satu materi yang dikuasai. Di sini tadi dari videonya juga sudah saya siapkan 2. Di situ cara penggunaan kata must and should. Jadi mereka bisa mengaksesnya siapapun. Terus diferensiasi proses. Nah, aktivitas belajar murid karena ini dilakukan secara daring, jadi cara penyampaian materi juga dilakukan secara daring, yaitu pada dengan melakukan Google Meet. Di situ pertama mereka kami bertatap muka dulu di Google Meet sambil berbagai asensi di situ. Terus saya kemudian menyebarkan link Sway. Terus kami keluar dari link Google Meet, anak-anak sibuk di link Sway. Setelah mereka mengamati atau dengan di link Sway-nya, kami kembali
dan bertukar pikiran tentang materi benua Eropa.
yang lainnya, yang lainnya itu kan, bukan sama yang lagi kan? Oke, saya akan mulai dari diri saya. Hari ini saya belajar RBP berdifferensiasi. Dan ini adalah tugas dan saya ingin akan membawa saya. Kedua, saya belajar coaching dari Kang Rudi Hartono, dan ini menjadi inspirasi untuk saya. Ya, Bapak Ibu siap? Ya, saya akan lemparkan ya bola ini mudah-mudahan sampai. Mana kalau di sini ya, kita untuk lingkaran kali ini. Oke. Kamu lingkaran. Dan alik kanan. Oke, saya lemparkan ke Pak. Ya Pak. Oke, silakan Pak. Kehidupan dan penugasan. Baik, saya adalah